Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 6005. Gagak, kembalilah dan temui aku dengan cepat. Lin Bai berdiri di bawah pohon laurel, berbisik ke langit, dan menghubungi gagak itu sesuai dengan metode pemanggilan rahasia yang ditinggalkan gagak itu untuknya. Setelah selesai berbicara, senyum masam muncul di sudut mulut Lin Bai, dengan sedikit rasa bersalah terhadap gagak itu dalam ekspresinya. Jika ada masalah, carilah seseorang. Jika tidak ada yang perlu dilakukan, singkirkan gagak itu. Bahkan Lin Bai sendiri merasa sedikit tidak manusiawi dan sedikit kasihan pada gagak itu. Tapi tidak ada jalan lain. Lin Bai memiliki banyak hal yang harus dilakukan di ibu kota kekaisaran, satu masalah demi masalah, dan hal-hal datang bertubi-tubi. Dan gagak itu lincah dan gelisah secara alami, membawanya ke sisinya pasti akan menyebabkan banyak masalah yang tidak perlu. Pada awal berdirinya Lin Bai di ibu kota kekaisaran, Wu Ya dikurung di istana Tian Suizong, dan dia tidak diizinkan keluar untuk membuat masalah. Tetapi kemudian, Lin Bai merasa bahwa gagak itu akan dipenjara karena penyakit mental, jadi dia mengizinkannya pergi ke ibu kota kekaisaran untuk bersenang-senang sendiri. Tapi hanya jika tidak menimbulkan terlalu banyak masalah. Menurut pemahaman Lin Bai, jika gagak itu tidak menimbulkan masalah, dia bukanlah gagak. Jadi Lin Bai hanya bisa berharap dia tidak akan menimbulkan terlalu banyak masalah. Selama masalahnya tidak terlalu besar, status Lin Bai saat ini di ibu kota kekaisaran seharusnya sudah stabil. Terakhir kali gagak itu dipanggil adalah ketika dia pergi ke Istana Bulan dan Istana Lutai, dan kemudian gagak itu pergi bermain sendirian lagi. Memikirkan Istana Lutai, Lin Bai tiba-tiba teringat seseorang. Luo Yu masih ditekan di Istana Lutai. Apakah Sekte Iblis Pedang Terbang mengabaikannya? Lin Bai menegang, dan menggunakan jiwanya untuk merasakan di mana Fei Jian berada, samar-samar merasakan bahwa Fei Jian masih berada di Istana Lutai. Ini menunjukkan bahwa Luo Yu masih ditekan oleh pedang terbang di kolam di luar Istana Lutai. Lin Bai sangat bingung. Apakah Sekte Iblis Pedang Terbang benar-benar tidak berencana untuk mengurus murid ini? Sepertinya status Luo Yu di Sekte Iblis Pedang Terbang tidak rendah, jadi mustahil Sekte Iblis Pedang Terbang mengabaikannya. Aku tidak tahu trik macam apa yang sedang dimainkan Sekte Iblis Pedang Terbang. Gedebuk, gedebuk. Suara kepakan sayap bergema di telinganya, Lin Bai tersadar dari lamunannya, dan mendongak sejenak. Di dahan pohon laurel, seekor gagak hitam memiringkan kepalanya, menatap Lin Bai. Sebelum Lin Bai sempat berbicara, gagak itu langsung berkata, "Lin Bai, ada yang ingin kau ganggu." "Wow, kau sangat pintar, aku sangat mengagumimu," kata Lin Bai sambil tersenyum. "Benar sekali, pamanku adalah burung yang paling bijaksana dan perkasa di seluruh langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya." Sanjungan Lin Bai jelas sangat bermanfaat bagi gagak itu, dan ia berkata dengan penuh kemenangan. Namun kemudian, ia merasa ada yang salah, dan menatap Lin Bai, "Berhenti menyanjungku, katakan padaku, apa yang ingin kau tanyakan?" Wajah Lin Bai menjadi serius, "Apakah kau tahu harta karun Istana Iblis Jiuyu?" Gagak itu memiringkan kepalanya dan berpikir dengan saksama, "Sepertinya aku mendapat kesan bahwa harta karun yang ditinggalkan oleh Istana Iblis Sembilan Alam adalah salah satu dari 108 jenis harta karun dengan nama dan marga di langit dan semua alam. Konon, dari 9 harta karun yang ditinggalkan oleh Istana Iblis Sembilan Alam, jika satu harta karun ditemukan, itu sudah cukup bagi sebuah keluarga dan sekte yang tidak dikenal untuk menjadi kekuatan teratas di dunia iblis. Jika seseorang dapat menemukan ke-9 harta karun itu, maka mereka hampir dapat mengembalikan kejayaan Istana Iblis Sembilan Alam dan mendominasi wilayah timur." Lin Bai sedikit terkejut, dia tidak menyangka gagak itu benar-benar mengetahui harta karun Istana Iblis Jiuyu. Tapi memang benar untuk memikirkannya dengan cermat. Apakah ada harta karun di dunia ini yang tidak diketahui gagak? Tiba-tiba, Lin Bai menangkap berita paling penting dalam ucapan gagak itu, salah satu dari 108 harta karun. Apa maksudnya? Gagak itu cemberut dan berkata, "Itu adalah harta karun paling berharga di antara 4 alam dunia roh, dunia iblis, dunia bawah, dan dunia iblis. Menurut legenda dan beberapa rumor yang bersifat spekulatif, keempat alam ini memiliki 108 jenis harta karun. Begitu 108 jenis harta karun ini ditemukan, mereka dapat mengguncang seluruh dunia dan keempat alam." Setelah gagak itu selesai berbicara, dia tersenyum dan berkata kepada Lin Bai, "Lin Bai, tahukah kamu apa yang menempati peringkat pertama di antara 108 jenis harta karun?" Lin Bai bertanya dengan penasaran, "Apa itu?" Crow tersenyum dan berkata, "Di antara 108 jenis harta karun, yang peringkat pertama adalah makam klan Tuntian."
Desis. Lin Bai menarik napas, matanya berkedip aneh. Meskipun dia tidak tahu apa itu, makam klan penelan. Tapi jika dipikir-pikir, pasti bukan hal yang sederhana untuk menduduki peringkat pertama sebagai harta karun di 4 alam utama. Crow menghela napas, konon, siapapun yang dapat menemukan makam klan Tuntian akan dapat membuka semua rahasia dunia. Inilah yang selama ini dicari pamanku. Neneknya, dan saya tidak tahu di mana, Tun Sen, pada zaman dahulu menyembunyikan makam klan Tuntian. Pada zaman dahulu, klan Tuntian tidak disebut klan Tuntian, tetapi, Dewa Penelan. Mantan Tun Sen dan klan Tuntian saat ini adalah salah satu protos yang dapat berdiri sejajar dengan klan Dewa Raksasa. Gagak itu berkata lagi, aku ingat bahwa di antara 108 jenis harta karun yang ditinggalkan oleh klan Tuntianmu berjumlah sepertiga. Hati Lin Bai terguncang, tetapi dia berusaha sebaik mungkin untuk tetap tenang. Harta karun yang ditinggalkan oleh klan Tuntian berjumlah sepertiga. Apakah ada yang pernah menemukan harta karun ini? Lin Bai bertanya dengan penasaran. Gagak itu cemberut dan berkata, jika memang semudah itu untuk menemukannya, maka harta karun ini tidak akan selalu ada dalam legenda. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, bahkan kau pun tidak dapat menemukannya. Ini tidak mungkin. Gagak adalah pemburu harta karun ahli yang terkenal. Apakah ada harta karun di dunia ini yang tidak dapat dia temukan? Gagak itu tersenyum kecut, dunia iblis, dunia roh, dunia bawah, dunia iblis, orang-orang yang cakap dan orang asing datang dalam jumlah besar. Aku hanyalah burung ilahi yang terbang di 4 alam. Aku bukan penguasa dunia ini. Bagaimana mungkin aku maha tahu dan maha kuasa? Lagi pula, aku telah kehilangan sebagian besar ingatanku. Jika ingatanku kembali, aku pikir aku dapat menemukan harta karun ini. Lin Bai mengangguk, dan menarik diri, dia buru-buru mengembalikan topik pembicaraan ke pokok bahasan, apakah kau tertarik dengan harta karun Istana Iblis 9 alam bawah? Apakah kau punya petunjuk? Ketika Gagak itu mendengar ini, cahaya hijau menyembur ke mata hitamnya, dan dia menatap Lin Bai dengan terkejut. 55 poin. Bagaimana? Gagak itu segera mengajukan tawaran. Lin Bai berkata dengan wajah datar, Sanki. Aku 7, kau 3. Sialan, kau terlalu licik. Gagak itu mengumpat, Si Liu, ini adalah tawaran terakhirku. Lin Bai segera berkata, 28. Aku berumur 8 tahun, kau berumur 2 tahun. Kenapa kau berteriak semakin rendah? Mata Gagak itu melebar. Menawar, bukan begitu cara membayarnya. Lin Bai berkata, kalau begitu kau setuju atau tidak, jika kau tetap tidak setuju, aku akan mengendarai, 91. Gagak itu menatap Lin Bai dengan tajam, menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, jika kau kejam, aku setuju. Di mana harta karun Istana Iblis 9 meter? Bukankah aku ingat bahwa Qi Tianzong dan Qie Shenzong telah menemukan 2 harta karun? Apakah kau memiliki harta karun lain? Mendengar persetujuan Gagak itu, sudut bibir Lin Bai sedikit terangkat. Gagak ini pandai dalam segala hal, tetapi terkadang otaknya tidak terlalu cerdas, dan dia mudah tertipu. Lin Bai belum mengatakan apapun, tetapi harga sudah dinegosiasikan. Pada saat Gagak itu bereaksi, sudah terlambat untuk menyesal. Hei, mengapa aku merasa bersalah? Lin Bai tersenyum kecut dalam hatinya, seolah membujuk Gagak itu, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Gagak itu buru-buru mendesak, Lin Bai, beritahu aku petunjuk menuju harta karun Istana Iblis 9 meter. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, dan berkata perlahan, di tangan 21 pangeran keluarga kerajaan, ada kunci yang dapat membuka harta karun Istana Iblis Jiuyu. Kau seharusnya tahu apa kunci itu. Gagak itu menjawab dengan sekali teguk, sebuah pedang. 9 harta karun tertinggal di Istana Iblis 9 meter saat itu, dan 9 pedang ditempa bersamaan dengan kunci untuk membukanya. Lin Bai melanjutkan, kemarin, Zhang Peixuan, murid inti Istana Senglian, membawa pangeran ke-21 pergi dari istana. Identitas Peixuan ini telah dikonfirmasi. Secara lahiriah, dia adalah murid inti Istana Teratai Suci, tetapi diam-diam dia adalah anak gelap Istana Iblis 9 meter. Wu Ya tertawa dan berkata, kalau begitu Istana Teratai Suci akan sengsara, dan diperkirakan keluarga kerajaan negara Chu akan merindukannya. Orang terakhir yang dirindukan oleh keluarga kerajaan negara Chu adalah Tian Suizong, dan yang berikutnya mungkin Istana Senglian. Lin Bai tidak tega bercanda dengan Gagak itu, saya menduga Istana Iblis 9 meter belum menemukan kuncinya, jadi mereka mengambil risiko dan menculik Pangeran ke-21. Di mana Pangeran ke-21 menyembunyikan kunci itu? Saya tidak pandai mencari barang.
Setelah Lin Bai selesai menyampaikan berita itu, dia menatap Gagak itu. Gagak itu tersenyum dan berkata, kamu tidak pandai mencari barang, tetapi saya pandai. Tunggu, aku akan menggeledah istana pangeran ke-21 sialan itu sampai tuntas, bahkan jika aku menggali sedalam 3 kaki ke dalam tanah, aku akan menemukan kuncinya. Lin Bai mengangguk, sebaiknya kau cepat, karena banyak orang di ibu kota kekaisaran sudah mengawasi masalah ini. Aku perkirakan ada lebih banyak pendekar di luar istana pangeran ke-21 daripada di Ming Yue Fang, dan mereka semua adalah master. Gagak itu meraung marah, neneknya, apakah ada orang di ibu kota kekaisaran ini yang berani merampok harta pamanku? Apakah mereka sudah bosan hidup? Lin Bai, pamanku sudah pergi, silakan hubungi saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Setelah Gagak itu selesai berbicara, ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit, menghilang ke dalam istana Tian Suizong. Melihat punggung Gagak itu menjauh hingga menghilang dari pandangan Lin Bai mengalihkan pandangannya. Meskipun ada Gagak yang berangkat mencari, kita tidak bisa sepenuhnya bergantung pada Gagak. Gagak itu benar, dia tidak maha tahu, jadi dia mungkin tidak bisa menemukannya. Aku masih harus menemukan cara untuk menemukannya. Lin Bai membersihkan diri di halaman, lalu berjalan keluar rumah lagi. Istana Sekte Tiansui yang besar kini benar-benar kosong, kecuali para pelayan dari berbagai halaman. Para murid dan tetua Sekte Tiansui telah meninggalkan istana dan mulai mencari berita. Seluruh ibu kota kekaisaran, tidak hanya Sekte Tiansui, tetapi juga sekte-sekte lain melakukan hal yang sama. Misalnya, Istana Senglian, keluarga Chen, dan Tianxianzong semuanya mengirim prajurit untuk mulai mencari petunjuk. Bahkan keluarga Qian tampaknya telah bergerak. Di seluruh ibu kota kekaisaran, kontak keluarga dan sekte besar mulai bergerak, dan jaringan berita keluarga besar juga mulai menyebar. Lin Bai baru saja keluar dari istana Tian Suizong, dan berencana untuk berbelanja di pasar untuk melihat arah angin di ibu kota kekaisaran. Namun, hanya beberapa langkah dari sana, di warung teh tak jauh di depan, beberapa pemuda dan pemudi menatap Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai juga memperhatikan mereka, tersenyum kecut, dan berjalan menuju warung teh. Apakah kalian begitu sibuk? Lin Bai tersenyum kecut, dan menyapa orang-orang itu. Orang-orang itu adalah Meng Qinxian, Yi Heze, Lu Qingjun, dan Ni Sang. Baik Meng Qinxian maupun Yi Heze pernah mengundang Lin Bai untuk berkunjung sebelumnya, tetapi keduanya ditolak oleh Lin Bai. Meng Qinxian tersenyum dan berkata, Saudara Lin, kami sudah lama menunggumu. Yi Heze tersenyum tenang, kami tinggal di ibu kota kekaisaran, jadi wajar jika kami tidak sibuk, tidak seperti Saudara Lin, yang sibuk sepanjang hari. Lin Bai tersenyum kecut, Saudara Meng, Saudara Yi, mengapa kalian berbicara begitu aneh hari ini? Meng Qinxian menamparkan meja dan berkata kepada Lin Bai dengan marah, kau pergi berurusan dengan para pendekar di wilayah utara, dan kau tidak menghubungi kami. Terlalu memalukan, bukan? Yi Heze juga memasang wajah datar, dan kami mengundangmu untuk datang sebagai tamu, tetapi kau masih belum datang. Benar saja, dia datang ke Xingxi untuk menyelidiki kejahatan. Lin Bai tersenyum kecut dalam hatinya, tetapi dia bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, mengapa kau begitu yakin bahwa akulah yang akan berurusan dengan para pendekar dari wilayah utara? Lu Qingjun menggelengkan kepalanya, kelompok barbar utara di wilayah utara memang agresif secara alami, dan para pemalas tidak akan mampu menandingi mereka. Dan di antara 3 pendekar yang menyerang pendekar wilayah utara, 2 di antaranya adalah pendekar pedang terbaik. Ketika Lu Qingjun mengatakan ini, dia berkata kepada Yi Heze, aku telah berdiskusi dengan kakak Yi, dan kami berdua berpikir bahwa kekuatan kedua kultivator pedang misteriusnya hampir melebihi kita. Yi Heze merentangkan tangannya dan menatap Lin Bai sambil tersenyum, kalau begitu pertanyaannya sangat sederhana, pendekar bela diri yang kemampuan pedangnya lebih tinggi dari kita, dan yang masih berada di ibu kota kekaisaran, dan yang akan menjadi pendekar untuk negara Chu. Tidak banyak ibu kota kekaisaran. Putra bijak Sekte Tiansui, Tuan Serigala Lin Bai termasuk salah satunya. Chen Yule, putra suci keluarga Chen, juga salah satunya. Tepat sekali, hanya 2 orang ini. Meng Qinxian, Lu Qingjun, Yi Heze, dan Ni Sang semuanya menatap Lin Bai sambil tersenyum. Mata mereka seolah berkata, kami telah melihat semua tentangmu. Lin Bai tersenyum masam, dan menyentuh hidungnya karena malu. Dia jelas-jelas sengaja menyembunyikan identitasnya, jadi mengapa mereka semua tahu? Ni Sang mengerutkan bibir dan berkata, Saudara Lin, kau tidak cukup jahat, mengapa kau tidak mengajak kami bersamamu saat kau pergi bersenang-senang sendirian?
Para prajurit dari wilayah utara memprovokasi bukan hanya Chu, tetapi seluruh wilayah timur. Lin Bai menghela napas pelan, wilayah negara Chu dan Kie Senzong berbatasan dengan wilayah utara, dan kali ini para prajurit dari wilayah utara jelas-jelas menargetkan negara Chu. Jadi aku tidak berencana menyeret terlalu banyak orang ke dalam masalah ini. Kalau tidak, aku akan dibenci oleh para prajurit wilayah utara di masa depan, dan satu orang yang berkurang akan lebih aman. Mendengar penjelasan Lin Bai, semua orang mengangguk sambil berpikir. Lin Bai berkata, lagi pula, masalah ini di luar kemampuan kita, dan ini termasuk persaingan dendam antara negara Chu dan wilayah utara. Sekarang aku hanya bisa mendengarkan pengaturan Kaisar Chu. Meng Qinxian menyingsingkan lengan bajunya, Saudara Lin, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Perjanjian 7 hari para pendekar di wilayah utara, bisakah kau pergi? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, para pendekar utara sekarang seperti semut di atas panci panas, mereka seharusnya cemas. Sebaliknya, kita tidak terburu-buru. Kita tidak akan kembali ke pertempuran di puncak bulan ini, mari kita lihat apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Lin Bai dengan jelas memberitahu semua orang bahwa mereka tidak akan pergi ke puncak bulan. Pada saat yang sama, Lin Bai juga bertanya, saya menyarankan kalian untuk tidak ikut campur dalam masalah ini sesuka hati. Ini masalah besar dan kalian tidak bisa main-main. Setelah Lin Bai memberikan beberapa nasihat, Meng Qinxian, Lu Qingjun, Yi Heze, dan Ni Sang pun secara bertahap memahami keseriusan masalah tersebut. Jika tidak, ini akan menyebabkan perang antara wilayah utara dan wilayah timur. Ini bukan omong kosong. Meng Qinxian, putra suci Fan Tianzong, dan Ni Sang, putra suci Bai Tianzong, berasal dari wilayah Kie Senzong. Wilayah Sekte Tujuh Malam dan wilayah negara Chu sama-sama berbatasan dengan wilayah utara. Jika prajurit dari wilayah utara ingin menyerang wilayah timur, yang pertama kali akan menanggung akibatnya adalah wilayah Kie Senzong dan wilayah negara Chu. Oleh karena itu, Meng Qinxian dan Ni Sang juga sangat berkonflik ketika prajurit dari wilayah utara menyerbu ibu kota kekaisaran. Lagi pula, Sekte Tujuh Malam dan wilayah negara Chu juga sangat dingin ketika menghadapi prajurit dari wilayah utara. Jika wilayah negara Chu diduduki oleh prajurit dari wilayah utara, wilayah Sekte Tujuh Malam tidak akan mudah. Adapun wilayah Qitianzong dan wilayah Wanshengshan, meskipun tidak berbatasan dengan wilayah utara, keduanya termasuk wilayah prajurit timur, jadi mereka secara alami sangat menentang prajurit dari wilayah utara. Tentu saja, tidak semua orang menyukai tanah di bawah kaki mereka. Masih banyak orang di sekte-sekte teratas wilayah timur yang merupakan putra-putra rahasia para pendekar di wilayah utara. Setelah Lin Bai menenangkan Meng Qinxian dan yang lainnya, ia hendak berdiri dan pergi. Setelah Meng Qinxian, Yi Heze, Lu Qingjun, Ni Sang, dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Bai, mereka juga kembali ke sekte dan rumah tamu keluarga masing-masing, dan tampaknya menjadi lebih jujur. Melihat punggung beberapa orang yang pergi, Lin Bai menyipitkan matanya dan terkekeh. Mereka jelas sudah tahu tentang harta karun Istana Iblis 9 Neter, tetapi mereka tidak mengatakannya dengan jelas. Mereka datang hari ini, dan diperkirakan satu atau dua orang datang untuk menanyakan berita. Karena saya tidak mengatakannya dengan jelas, mereka tidak bertanya terlalu banyak. Lin Bai memperhatikan bahwa Ni Sang dan Yi Heze ragu-ragu untuk berbicara ketika mereka pergi, dan segera mengerti bahwa mereka pasti tahu tentang arus bawah di ibu kota kekaisaran. Mereka mengetahui tentang harta karun Istana Iblis 9 Neter, tetapi masalahnya sangat misterius, dan tidak mudah untuk bertanya langsung. Tidak masalah, toh begitu banyak orang yang menatap si gendut ini, mari kita lihat siapa yang memiliki kemampuan terkuat pada akhirnya. Lin Bai tersenyum tipis, dan terus berkeliling ibu kota kekaisaran, sambil mencari informasi. Setelah seharian berjalan-jalan, Lin Bai tidak menemukan banyak informasi yang berguna, jadi dia kembali ke Istana Tianshui Zong dengan pasrah. Di Istana Sekte Tianshui, para tetua dan banyak murid Sekte Tianshui juga kembali satu persatu. Semua orang tampak kesepian dan menggelengkan kepala, jelas tidak ada kabar baik. Patriark Pan Qing telah mengunjungi teman-teman lamanya di ibu kota kekaisaran sepanjang hari, tetapi mereka tampaknya tidak memberikan banyak kabar baik kepada Pan Qing. Tetapi Lin Bai benar setelah memikirkannya. Jika harta karun Istana Iblis 9 Neter benar-benar mudah ditemukan, maka setelah bertahun-tahun, tidak mungkin banyak orang yang kembali dengan tangan kosong. Wajar jika tidak menemukannya, dan wajar jika menemukannya. Hal selanjutnya adalah menunggu Gagak membawa kabar. Lin Bai berdiri di halaman, menatap langit, dengan ekspresi serius,
cara terbaik saat ini adalah menemukan pangeran ke-21, atau menemukan pedang itu. Sekarang menghadapi Lin Bai dan semua pasukan di ibu kota kekaisaran, hanya ada dua pilihan. Pertama, menemukan pangeran ke-21. Pedang itu ada di tangan pangeran ke-21, dan dia telah menyembunyikannya di suatu tempat. Selama dia menemukan pangeran ke-21, dia tentu saja akan bisa mendapatkan pedang itu. Kedua, temukan pedang itu. Kunci yang dapat membuka harta karun Istana Iblis 9 Neter disembunyikan oleh pangeran ke-21. Aku khawatir tidak mudah menemukan pangeran ke-21. Lin Bai menggelengkan kepalanya, Istana Iblis 9 Neter selalu bertindak hati-hati, dan karena mereka berencana untuk merampok pangeran ke-21, mereka tidak akan mengungkapkan terlalu banyak kebohongan. Lin Bai pernah bertarung melawan Istana Iblis Jeoyu, dan itu adalah kasus pembunuhan Putra Suci. Istana Iblis Jeoyu dengan cermat merencanakan misi pembunuhan Putra Suci di Mingyue Fang, menarik perhatian ibu kota kekaisaran dan Zhao Xingxi, sehingga membuat mereka bersiap untuk menyerang Akademi Bailu. Kali ini, sebenarnya, Istana Iblis 9 Neter berhasil. Pembunuhan 3 putra dan putri suci di Mingyue Fang mengejutkan ibu kota kekaisaran. Di bawah tekanan 3 sekte utama, Kaisar Chu harus memerintahkan Zhao Xingxi untuk menyelesaikan kasus tersebut secepat mungkin. Pada masa itu, keluarga kerajaan negara Chu, para pendekar ibu kota kekaisaran, dan 5 aliran serta 7 sekte negara Chu hampir semuanya fokus pada pembunuhan putra suci. Dan Istana Iblis Jeoyu memanfaatkan momen ini untuk menyerang Akademi Bailu, hampir mengejutkan Akademi Bailu. Rencana Istana Iblis 9 Neter berhasil, tetapi tidak mencapai hasil terbaik. Alasan utamanya adalah, mereka meremehkan kekuatan para sarjana di Akademi Bailu. Jika bukan karena Akademi Rusa Putih dan orang-orang yang tertawa di kota, serta lingkaran sihir Akademi Rusa Putih, aku khawatir para petarung dari Istana Iblis 9 Neter akan memasuki Akademi Rusa Putih dan menyelamatkan orang kuat dari Istana Iblis 9 Neter di Gua Penekan Iblis. Jadi Lin Bai menyimpulkan, jika rencana untuk merampok Pangeran ke-21 sama dengan rencana untuk menyerang Akademi Bailu, maka mereka pasti tidak akan meninggalkan terlalu banyak petunjuk. Jadi pasti tidak mudah untuk menemukan Pangeran ke-21. Aku tidak tahu bahwa Istana Iblis 9 Neter berada di ibu kota kerajaan Chu. Siapa yang mengendalikan situasi? Orang ini sangat cakap. Lin Bai menghela napas tulus dari lubuk hatinya. Dia merasa bahwa orang-orang yang diatur oleh Istana Iblis 9 Neter untuk mengendalikan situasi di ibu kota kerajaan sangat kuat, tidak hanya memiliki rencana yang berani, tetapi juga tidak akan meninggalkan kebohongan apapun. Karena Lin Bai merasa bahwa dia tidak dapat menemukan Pangeran ke-21, dia harus mengubah pemikirannya. Mencari pedang itu, Lin Bai menyipitkan matanya dan bergumam pelan, jika akulah yang mendapatkan pedang ini, di mana aku akan menyembunyikannya? Di dalam tas penyimpanan. Jelas tidak mungkin. Lin Bai tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika dia benar-benar mengenakan pedang ini dan berjalan-jalan dengannya, itu pasti seperti berbelanja dengan bom. Jadi Lin Bai menduga bahwa Pangeran ke-21 pasti telah menyembunyikannya di suatu tempat. Di mana pedang itu akan disembunyikan? Lin Bai mondar-mandir di halaman, di ruang rahasia di istana. Di rumah harta pribadi Pangeran ke-21. Atau di kediaman rahasia lain Pangeran ke-21. Atau akankah pedang itu diserahkan kepada orang terdekat di sekitarnya? Kepada seorang teman yang hanya bisa dipercaya. Atau mungkin Pangeran ke-21 telah diserahkan kepada keluarga kerajaan. Lin Bai berhenti dan berjalan di halaman, terus-menerus menggumamkan kata-kata, berspekulasi dalam pikirannya tentang setiap kemungkinan yang dibuat oleh Pangeran ke-21. Namun, karena Lin Bai tidak banyak mengetahui tentang Pangeran ke-21, dia tidak tahu di mana dia akan menyembunyikan harta karun itu. Apakah ada rumah tersembunyi yang tidak diketahui siapapun? Apakah dia memiliki teman terpercaya di sekitarnya? Ketidaktahuan itu membuat Lin Bai kesulitan bertindak. Aku tidak tahu apakah aku bisa mendapatkan informasi tentang Pangeran ke-21 di divisi Zhao Xing dengan token pembawa pedang di tanganku. Lin Bai segera berpikir untuk menggunakan Zhao Xingxi untuk mendapatkan informasi biografi Pangeran ke-21. Ini jelas merupakan cara terbaik. Dan hal itu akan memungkinkan Lin Bai untuk mempelajari kehidupan Pangeran ke-21 sesegera mungkin. Namun setelah Lin Bai memikirkannya dengan saksama, ia menggelengkan kepalanya lagi. Jika aku pergi ke divisi Zhaoxing untuk mendapatkan informasi tentang Pangeran ke-21, berhasil atau tidak, keluarga kerajaan akan tahu bahwa aku diam-diam menyelidiki masalah ini. Mungkin itu akan menarik perhatian keluarga kerajaan. Butuh waktu 100.000 tahun bagi Tian Suizong untuk meminta negara Chu untuk menekan hal itu.
Jika negara Chu mempertimbangkannya lagi karena masalah ini, maka kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Pikirkan cara lain. Lin Bai menahan diri untuk tidak pergi ke divisi Zhaoxing untuk mendapatkan informasi. Setelah menunggu beberapa hari, masih belum ada kabar dari ibu kota kekaisaran. Dalam sekejap mata, 7 hari kemudian. Malam ini adalah hari di mana para pendekar wilayah utara membuat janji untuk bertempur di Yueding. Chen Yule memanggil Lin Bai, Yi Song, Meng Qinxian, Lu Qingjun, dan yang lainnya untuk menyaksikan pertempuran di Yueding. Tentu saja, Lin Bai, Chen Yule, dan Yi Song tahu betul di dalam hati mereka bahwa prajurit emas yang diundang untuk bertempur oleh para pendekar dari wilayah utara adalah mereka bertiga. Tetapi mereka akan pergi ke puncak bulan sekarang, dan tidak akan muncul untuk bertempur dengan para pendekar utara. Perjalanan ini paling-paling hanya untuk menyaksikan keseruan dan memperhatikan tindakan selanjutnya dari para pendekar di wilayah utara. Yueding, yang nama lengkapnya adalah Yueding Lou, memiliki tinggi 9.000 lantai, dan dibangun oleh ratusan pengrajin di Paviliun Tianjin negara Chu, yang membutuhkan waktu ratusan tahun untuk dibangun. Bangunan ini dapat dianggap sebagai salah satu bangunan tertinggi di ibu kota kekaisaran. Lantai teratas menara bulan termasuk dalam area terlarang istana kekaisaran, yang digunakan oleh keluarga kerajaan untuk menikmati bulan dan menyembah bulan sepanjang tahun. Bahkan di waktu luang mereka, tidak banyak prajurit yang berani pergi ke puncak bulan untuk membuat masalah. Atap bulan terletak di sudut tenggara istana bulan, berdekatan dengan jalan-jalan kota kekaisaran. Saat ini, di depan menara Yueding, prajurit yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah. Jika dihitung dengan cermat, ada sebanyak 1 juta prajurit yang berkumpul di depan bangunan yang disepakati hari ini. Setiap jalan dan setiap gang penuh sesak, berdesakan, dalam arus yang tak berujung. Restoran, kedai makan, dan kedai teh di kedua sisi pasar telah dipesan terlebih dahulu. Chen Yule juga memesan ruang pribadi di lantai atas sebuah restoran di luar Yueding Lou terlebih dahulu. Lin Bai, Chen Yule, Chen Yun, Yi Song, Meng Qinxian, Yi Heze, Lu Qingjun, Lu Lingjun, Ni Sang, serta saintes dari Sekte Bulan, Li Xuanqiu, dan saintes dari Sekte Bintang, Monan, muncul di luar menara bulan. Puluhan kereta rusa yang mewah dan indah diparkir di pinggir jalan. Lin Bai dan yang lainnya turun dari kereta rusa, yang segera menimbulkan keributan di sekitarnya. Para putra dan putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte negara Chu telah tiba. Itu Lin Bai, penguasa serigala, Chen Yule, putra keluarga Chen, dan Yi Song, putra sekte Tianxian. Ada juga Meng Qinxian, putra suci Fan Tianzong di wilayah sekte Dewa Tujuh Malam, Monan, Santa Xingzong di wilayah Gunung Wansheng. Nona Monan dan Nona Li Xuanqiu benar-benar cantik di dunia. Yang satu mulia dan memesona, dan yang lainnya penuh pesona. Aku benar-benar iri pada Tuan Lang dan yang lainnya. Mereka bisa ditemani oleh wanita-wanita cantik seperti itu. Berjalan melewati pasar, banyak prajurit di sekitar memandang Lin Bai dan yang lainnya dengan iri. Sebelum sampai di restoran, pemilik restoran buru-buru muncul dan memberi hormat, saya telah bertemu dengan patriark muda. Chen Yule mengangguk sedikit, apakah ruang pribadi yang saya inginkan sudah siap? Sudah siap, dan jamuan makan juga sudah siap, silakan ikut saya, Tuan Muda. Pemilik restoran berkata lembut di depan Chen Yule. Semua orang mengikuti pemilik restoran dan berjalan menaiki tangga ke lantai 9. Saudara Chen, apakah ini milik keluarga Chen Anda? Tanya Meng Qinxian sambil menyeringai. Chen Yule mengangguk dan tersenyum, benar. Restoran ini memang milik keluarga Chen, kalau tidak, aku tidak akan bisa memesan ruang pribadi terlebih dahulu. Lu Qingjun mengangguk, sejak berita menyebar bahwa para pendekar dari wilayah utara memiliki janji untuk bertarung melawan para pendekar dari wilayah timur, restoran-restoran di pasar sekitar Yueding Lou hampir kosong dalam sekejap. Adik perempuan Lu Qingjun, Lu Lingjun, juga berkata, benar, aku dan kakakku berencana datang untuk memesan ruang pribadi, tetapi ketika kami bertanya, ruang pribadi itu sudah dipesan. Petik 2. Kupikir kami tidak akan bisa menyaksikan pertempuran menentukan ini dengan mata kepala sendiri, tetapi aku tidak menyangka kakak Chen Yule begitu cakap, dan dia sudah memesan ruang pribadi. Lu Qingjun berkata kepada Chen Yule sambil tersenyum. Kakak Chen Yule, mendengar sapaan ini, Chen Yule tersenyum, mengangguk, dan tidak banyak bicara. Meng Qinxian menyeringai dan berkata kepada Lu Qingjun, Saudari Lingjun, apa yang akan kau lakukan di Istana Kaisar di masa depan? Kau tidak perlu terlalu lelah, dan kau tidak perlu melakukannya sendiri. Jika kau ingin melakukan sesuatu,
kau harus segera memanggil orang-orang berpengaruh di ibu kota kekaisaran. Saudara Lin mengatakan satu hal di Departemen Zhaoxing, dan dia juga seorang selebriti di hadapan Yang Mulia Pangeran Chen Wang dan Kaisar Chu. Saudara Chen memiliki pengaruh besar di ibu kota kekaisaran, dan saudara Chen pasti akan menyelesaikan banyak hal yang tidak mungkin dilakukan. Pada titik ini, Meng Qinxian berkata kepada Lu Qingjun, adikku, apakah kau tahu apa artinya ini? Tanya Lu Qingjun dengan bingung, apa maksudmu? Hei, Meng Qinxian menyeringai, ini namanya banyak teman dan banyak jalan. Chen Yule mengangguk, dan berkata, benar, ada begitu banyak petarung di ibu kota kekaisaran saat ini, dan seringkali kalian bahkan tidak punya minuman. Jika kalian punya masalah, kalian bisa langsung datang kepada saya. Selama Chen bisa melakukan hal-hal dalam kemampuannya, dia pasti tidak akan menolak. Benarkah? Lu Lingjun tersenyum lebar, terima kasih, kakak Chen Yule. Sambil mengobrol dan tertawa, mereka datang ke ruang pribadi yang disiapkan oleh restoran. Di luar ruang pribadi, ada teras. Berdiri di sini, memandang ke langit, kalian bisa melihat atap bulan. Pada saat ini, Lin Bai dan yang lainnya datang ke teras dan melihat ke puncak atap bulan. Mereka melihat lampu-lampu terang di gedung Yueding, dan lampu-lampu yang tak terhitung jumlahnya menyala di setiap lantai paviliun 9.000 lantai, mengubah gedung pencakar langit ini menjadi jalan menuju langit. Puncak atap bulan terbenam di awan, seolah-olah setinggi langit dan bumi, berdampingan dengan matahari dan bulan. Para pendekar dari wilayah utara belum datang, kan? Yi Song berjalan menghampiri Lin Bai dan melihat ke puncak menara bulan. Tidak ada siapapun, jadi dia tahu bahwa para pendekar dari wilayah utara belum datang. Zhao Xiantu dan Li Mo ada di seberang. Chen Yule berjalan ke teras dan segera melihat beberapa orang di teras seberang. Lin Bai dan Yi Song melihat dengan saksama. Dan melihat Zhao Xiantu, Li Mo, Sang Guantong, dan yang lainnya semuanya ada di balkon seberang. Lin Bai berada satu jalan dari mereka, dan ketika mereka melihat Lin Bai dan yang lainnya, mereka juga melihat Lin Bai dan yang lainnya. Cek, lihatlah kesombongan mereka, mereka tidak mau berbicara dengan kita, dan kita juga tidak mau berbicara dengan mereka. Yi Song berkata dengan bibir mengerut, jangan hiraukan mereka, protagonis malam ini tetaplah seorang pendekar dari wilayah utara. Lin Bai berbisik. Meng Qinxian berjalan perlahan ke sisi Lin Bai dan ketiga orang lainnya, dan bertanya dengan suara rendah, apakah sudah diputuskan? Apakah kalian ingin bertindak? Lin Bai mengangguk diam-diam, mari kita lihat langkah selanjutnya apa yang mereka bicarakan. Lin Bai, Yi Song, dan yang lainnya tiba di luar menara Yueding, dan para murid dari 5 aliran dan 7 sekte negara Chu juga muncul di luar menara Yueding satu demi satu, menyebabkan keributan. Para santo dan santo dari sekte-sekte terkemuka lainnya di ibu kota kekaisaran juga datang satu demi satu, ingin menyaksikan pertempuran. Ini. Ketika bulan berada di tengah langit, sesosok muncul di langit tepat di atas puncak bulan. Sosok itu mendarat di puncak menara bulan, semua orang mendongak seolah merasakan sesuatu. Mereka melihat bulan purnama di langit, dan cahaya bulan yang putih dan terang menyinari bangunan yang telah disepakati. Seorang prajurit berdiri di puncak menara bulan, dan bulan purnama bersinar terang di belakangnya, memantulkan siluetnya yang samar dan misterius. Zhou Han, putra suci klan Nanshan di wilayah utara bawah, undang para prajurit emas dari wilayah timur untuk datang bertarung. Orang ini muncul di puncak menara bulan, dan segera berteriak keras kepada para prajurit di bawah. Di puncak bulan purnama, Zhou Han Fei, putra suci klan Nanshan di wilayah utara, mendarat di puncak menara bulan, dan berteriak keras ke segala arah, agar ketiga pendekar bertopeng emas dari wilayah timur muncul untuk bertarung. Undang, prajurit emas dari wilayah timur untuk muncul dan bertempur. Teriakan Zhou Han menggema di jalan-jalan sekitar gedung Yueding. Jutaan pendekar berkumpul di puncak bulan untuk menyaksikan pertempuran. Setelah mendengar teriakan Zhou Han, semua pendekar yang datang untuk menyaksikan pertempuran menahan napas dan melihat sekeliling, memperhatikan tindakan pendekar emas itu. Apakah akhirnya akan dimulai? Putra suci klan Nanshan di wilayah utara berada di atas panggung untuk bertempur. Tempat ini di wilayah timur, dan orang-orang barbar di wilayah utara juga berteriak-teriak di sini. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati, tunggu saja dan lihat bagaimana prajuritku dari wilayah timur mengalahkan prajurit dari wilayah utara ini. Banyak prajurit dari wilayah timur melipat tangan dan memandang puncak menara bulan dengan cibiran, menunggu untuk melihat lelucon para prajurit dari wilayah utara. Tetapi dengan kemunculan Zhou Han yang dipanggil setelah perang, prajurit emas dari wilayah timur yang dinantikan semua orang tidak muncul. Di lantai atas menara bulan, Zhou Han masih berdiri sendirian.
Apa yang terjadi? Ketiga prajurit emas tidak datang. Mengapa kalian tidak bertarung? Banyak prajurit dari wilayah timur merasa sedikit bingung. Setelah Zhou Han memanggil pertempuran, para prajurit emas tidak bergerak. Ketika seperempat jam berlalu, tidak ada yang naik ke puncak menara bulan untuk melawan Zhou Han. Ini membuat banyak prajurit wilayah timur yang mendukung prajurit emas merasa sedikit sulit untuk menerimanya. Mungkinkah prajurit emas itu tidak berada di ibu kota kekaisaran? Apakah mereka tidak mengetahuinya? Jika mereka tahu, mengapa mereka tidak bertarung? Beberapa prajurit tidak begitu mengerti. Lin Bai, Chen Yule, dan Yi Song, yang merupakan pihak-pihak yang terlibat, berdiri di teras, minum anggur bersama Meng Qinxian, mengamati setiap gerakan di menara Yueding. Para petarung emas dari wilayah timur, silakan muncul untuk bertempur. Zhou Han menunggu sedikit lebih lama, dan meraung keras lagi, suaranya bercampur dengan kekuatan kultivasi yang kuat, dan gelombang suara menyebar, mengenai lingkaran sihir di dalam dan di luar istana. Zhou Han menyerukan pertempuran lagi, dan seluruh dunia menjadi hening. Diskusi di lantai bawah gedung Yueding semakin memanas, dan banyak prajurit bertanya-tanya apa yang dilakukan ketiga prajurit emas itu. Mengapa mereka tidak bertarung? 1 jam lagi berlalu. Sudah lewat tengah malam, dan Zhou Han di gedung Yueding juga sedikit cemas. Dia meraung keras lagi, tolong tunjukkan prajurit emas dari wilayah timur. Ini adalah seruan perang ketiga Zhou Han. Tapi tetap saja tidak ada yang menanggapinya. Kerumunan di bawah gedung Yueding menjadi semakin ramai. Semua orang berdiskusi dengan kerabat dan teman-teman mereka mengapa prajurit dari wilayah timur tidak muncul untuk bertarung. Di antara kerumunan itu, ada juga beberapa prajurit dari wilayah utara. Melihat bahwa prajurit emas dari wilayah timur tidak bertarung, mereka semua tertawa. Para pengecut dari wilayah timur tidak berani menerima tantangan dari prajurit wilayah utara kita. Sekelompok kura-kura yang penakut, mereka akan minum lebih banyak susu. Menurutku, prajurit wilayah timur hanyalah sekelompok sampah yang suka menindas dan mengira mereka bisa bertindak tanpa hukum setelah mengalahkan puluhan prajurit yang tidak kompeten di wilayah utara. Sekarang putra suci klan Nanshan di wilayah utara akan menantang mereka, dan mereka begitu takut sehingga mereka melarikan diri, dan mereka sama sekali tidak berani bertarung. Teriakan para prajurit di wilayah utara tampaknya sengaja disebarkan, sehingga semua prajurit di depan Yueding Lou dapat mendengarnya dengan jelas. Bahkan Lin Bai dan yang lainnya di teras pun mendengarnya. Banyak prajurit dari wilayah timur membalas dengan tajam ketika mereka mendengar kata-kata penghinaan seperti itu. Orang-orang barbar dari wilayah utara, kalian bajingan, bagaimana kalian bisa berisik dan lancang di ibu kota kekaisaran wilayah timur? Orang barbar dari wilayah utara, apakah orang tuamu tidak punya uang untuk membelikanmu pakaian? Pakailah kulit binatang compang camping milik adikmu dan keluarlah untuk mempermalukan dirimu sendiri. Manzi dari wilayah utara, berapa banyak ibu yang kau miliki, berani berbicara seperti itu? Para prajurit dari wilayah timur segera membalas. Untuk sesaat, bagian depan gedung Yueding menjadi ramai. Para pejuang dari wilayah utara dan para pejuang dari wilayah timur mulai saling berkelahi, meludah dan mengumpat ke udara. Para pejuang dari wilayah utara menghina para pejuang dari wilayah timur sebagai sekelompok pengecut dan penakut. Para pejuang dari wilayah timur mencaci maki para pejuang dari wilayah utara sebagai orang-orang barbar, yang bahkan tidak mampu mengenakan pakaian. Suara gaduh semakin lama semakin keras dan deru itu mengguncang separuh ibu kota kekaisaran. Di teras restoran, Lin Bai, Chen Yule, Yi Song, Meng Qinxian, dan yang lainnya berbaring di pagar, memandang kerumunan orang di jalan di bawah. Semua pendekar dari wilayah timur meraung hingga wajah mereka merah dan leher mereka kaku, dan mereka memarahi para pendekar dari wilayah utara. Bagaimanapun, tempat ini adalah ibu kota kerajaan Chu, dan merupakan wilayah para pendekar dari wilayah timur. Di wilayah sendiri, terdapat banyak orang dan kekuatan yang besar, sehingga secara alami mustahil bagi para pendekar wilayah utara untuk menjadi lawan para pendekar wilayah timur. Para pendekar di wilayah utara sangat ingin menyelesaikan semuanya dengan kekuatan. Ketika mereka melihat bahwa mereka tidak bisa dimarahi, mereka berniat menggunakan kekuatan untuk menekan para pendekar di wilayah timur. Pada saat ini, seolah-olah sumbu telah dinyalakan. Beberapa blok di depan gedung Yueding menjadi kacau, dengan puluhan pendekar alam Tai Dao Guo meledak dengan kekuatan. Kekuatan yang mengerikan itu menghantam kejauhan. Saudara Lin, apakah akan terjadi kekacauan? Ekspresi Chen Yule membeku, dan dia menatap blok di depannya. Berdiri di teras, dia bisa melihat setiap gerakan di blok itu.
Dia melihat ratusan prajurit dari wilayah timur mengepung seorang prajurit dari wilayah utara, dan kedua pihak bertarung. Prajurit dari wilayah utara segera menjadi tak berdaya dan hampir terbunuh. Dan Lin Bai menoleh untuk melihat, dan di blok lain, puluhan prajurit alam Tai Daoguo dari wilayah utara telah mulai membunuh prajurit wilayah timur di sekitarnya. Dalam sekejap, blok-blok di sekitarnya diliputi lautan api dan perang. Yi Song menggertakkan giginya dan berkata, "Saudara Lin, izinkan aku memberi sedikit keberuntungan kepada prajurit wilayah utara, jangan sampai mereka menjadi begitu merajalela." Lin Bai tampak muram, "Mereka menunggu kita untuk bergerak sekarang. Zhao Xingxi ada di sini, jangan khawatir. Tempat ini adalah pusat kekuasaan keluarga kerajaan, dan mereka tidak bisa membuat banyak keributan. Sebaliknya, prajurit di wilayah utara yang membuat masalah akan dihukum berat oleh Zhao Xingxi." Setelah mendengar analisis Lin Bai, Chen Yule dan Yi Song menjadi tenang, mendongak, dan benar saja, para prajurit dari divisi Zhao Xing telah mulai menangkap orang-orang. Di antara para prajurit yang terbunuh, sebagian besar adalah prajurit dari wilayah utara, dan hanya sebagian kecil yang merupakan prajurit dari wilayah timur. Setelah menangkap beberapa kelompok orang, waktu perlahan-lahan berubah menjadi fajar. Masih belum ada tanda-tanda para pejuang emas dari wilayah timur, semua orang tahu bahwa ketiga petarung emas itu tidak akan datang. Akibatnya, kerumunan di depan gedung Yueding mulai bubar dan kembali satu persatu. Pertunjukan yang bagus sudah berakhir, ayo kita pergi juga. Lin Bai menggelengkan kepalanya, menghadap sinar matahari pertama di pagi hari, semua orang meninggalkan restoran dan pulang. Chen Yule bertanya kepada Lin Bai, langkah selanjutnya adalah melihat trik apa lagi yang dimiliki para pendekar utara. Yi Song berkata dengan marah, sebaiknya mereka jangan terus mencari kematian, kalau tidak, aku akan mengirim mereka ke neraka. Lin Bai berkata dengan lembut, kau tidak perlu khawatir, kurasa para pendekar di wilayah utara tidak akan membiarkannya begitu saja. Mereka pasti punya rencana lanjutan.